Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam majelis ini, yang mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, dan dengannya kita dapat diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan ketaatan. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalat yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada malam hari ini kita akan menjelaskan pembahasan tentang al-hiwalah. Al-hiwalah. Apa itu al-hiwalah dan apa saja hal-hal atau hukum-hukum yang terkait dengan al-hiwalah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, al-hiwalah, ya, apa itu al-hiwalah? Dari bahasa Arab, ya, ahala yuhilu, ya, asal katanya berasal dari bahasa Arab ahala yuhilu, yang berarti mengalihkan, memindahkan, ya. Jadi ada hal yang dipindahkan atau sesuatu yang dialihkan. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dikenal oleh para ulama kita, maka didefinisikan al-hiwala itu adalah naqlud dain min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal alaihi. Jadi hiwala itu adalah mengalihkan, memindahkan utang, ya, ad-dain itu utang. Jadi naqlud dain, memindahkan utang itu atau tanggung jawab utang itu. Utang itu baik utang yang berupa qard, ya, utang yang berupa qard, ya, yang biasa kita lakukan, ya, saya berutang atau si A berutang kepada si B 1 juta, nah, itu namanya qardun. Atau utang yang berupa harga sebuah barang, itu juga utang namanya, ya. Jadi kita beli barang dan barang itu belum dibayar, nah, itu juga utang, sama. Tapi yang satunya namanya akad qard, ya. Yang satu namanya samanul mabi', harga dari sebuah barang yang belum dibayarkan, tapi sama-sama utang. Jadi al-hiwala itu adalah naqlud dain, memindahkan utang itu min zimmatil muhil, dari tanggung jawab orang yang mengalihkan, ya,
dari orang yang mengalihkan ila zimmatil muhali alaihi, ke tanggung jawab orang yang mendapatkan pengalihan utang itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, untuk menggambarkan hiwala ini, jadi ada tiga pihak. Jadi ada orang yang mengalihkan utang, ada orang yang dialihkan kepadanya pembayaran utang itu. Ya. A pernah meminjam uang kepada si B. Ya. Si A pernah meminjam uang kepada si B. Kemudian si B meminjam uang kepada si C. Ya. Ketika C menagih kepada si B, ya, utangnya, si B mengatakan tagih utang itu kepada si A. Jadi si B itu mengalihkan, dia namanya muhil. Dia mengalihkan tanggung jawab pembayaran atau pelunasan utang itu kepada si A. Ya, al-muhal alaihi. Nah, itu yang dimaksud dengan hiwalah. Nah, ini dalam Islam, dalam syariat kita ini boleh. Ya. Jadi pengalihan utang dengan model yang seperti ini dibolehkan. Ya. Ya. Karena ini diantara bentuk bentuk kemudahan yang diberikan dalam agama kita, di mana prinsipnya itu bagaimana persoalan itu menjadi lebih simple, lebih mudah. Ya. Jadi kalau dalam kasus tadi, ya, daripada si si C ini menagih kepada si B, B menagih kepada si A, itu kan 2 kali. Ini langsung dari si C langsung kepada si A. Ya. Nah, ini namanya hiwalah, ya, akad pengalihan utang. Prinsipnya untuk kemaslahatan, prinsipnya untuk memberikan kemudahan, ya, tasamuh, ya, toleransi dalam persoalan-persoalan muamalah. Persoalan muamalah itu dalam Islam tidak sama dengan persoalan ibadah. Kalau ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Tidak boleh kita berkreasi, tidak boleh kita mengada-ngada. Ya. Ibadah dalam Islam itu tidak boleh diotak-atik. Ya. Ada kelenturan, ada keluasan, ada kemudahan dalam ibadah, tapi kemudahannya pun tidak boleh dicari lagi, ya, kemudahan-kemudahan yang itu kalau dalam ibadah, karena prinsipnya adalah tauqifiyah. Ibadah itu yang kita laksanakan harus berdasarkan tuntunan, wahyu. Ya. Ada perintah, ada larangan. Nah, berbeda dengan muamalah. Muamalah itu fleksibel. Di mana ada kemudahan, maka Islam menganjurkan agar prinsip itu yang digunakan. Selama tidak ada kemudaratan yang besar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya pengalihan utang ini? Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Idza uhila ahadukum ala mali' falyatba'. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila seseorang di antara kalian dialihkan penagihan utangnya kepada orang yang mali, orang yang memiliki kemampuan dan tidak menunda-nunda pembayaran utang itu, ya, ila mali. Mali itu artinya orang yang mampu, ya, punya sesuatu untuk membayarkan utangnya, bukan orang yang muflis. Mali itu
dia punya harta, dia punya sesuatu untuk membayarkan utangnya, dia punya sesuatu, ada uangnya. Bukan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, ya. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, itu namanya muflis. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uhila ahadukum ala mali'in falyatba'." Kalau seseorang di antara kalian penagihan utangnya itu dialihkan kepada seseorang, ya, yang memiliki kemampuan dan dia tidak menunda-nunda pembayaran utang. Orang yang komitmen untuk melunasi utangnya, falyatba', maka hendaklah dia menerima pengalihan utang itu. Ya. Jadi tadi kasusnya, ya, si A meminjam kepada si B, si B meminjam kepada si C. Kemudian ketika si C menagih kepada si B mengatakan, saya alihkan wahai C, saya alihkan penagihan utang ini kepada si A, ya. Dan A ini terkenal dengan orang yang mampu, dia tidak pernah menunda-nunda pelunasan utang, dan orang yang komitmen untuk melunasi utangnya. Maka kata Rasulullah, "Idza uhila ahadukum ala mali'in falyatba." Kalau penagihan utang itu dialihkan kepada seseorang yang bertanggung jawab itu, maka si C ini tidak ada alasan untuk menolak. Falyatba. Falyatba, hendaklah dia menerima pengalihan itu. Ya, jangan dia katakan apa? Tidak mau, saya tidak mau. Andalah yang bertanggung jawab. Tidak, kata Rasulullah, falyatba, maka hendaklah dia menerima pengalihan utang itu. Kalau memang betul-betul si A ini adalah orang yang mali, orang yang mali itu seperti yang saya katakan tadi, punya harta, tidak bangkrut dan tidak suka untuk menunda-nunda pelunasan utang. Nah, ini dalilnya. Nah, kalau ternyata yang dialihkan itu, orang yang dialihkan, ya, jadi tadi A, B, C, si B mengatakan tagih ke si A, ternyata si A tidak ada uangnya, muflis, bangkrut. Si C ini, ya, makna hadis itu, kalau ternyata yang dialihkan utangnya bukan masuk dalam kategori orang yang bertanggung jawab, maka si C ini boleh tetap menuntut si B dan tidak menerima pengalihan utang itu. Ya. Nah, jadi itu syaratnya. Jadi boleh diterima kalau memang sudah diketahui bahwa orang yang dialihkan kepadanya penagihan utang atau pelunasan utang itu memang orang yang bertanggung jawab. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa syaratnya? Ya. Apa syaratnya? Sehingga akad hiwala ini menjadi benar, ya, menjadi tepat. Ya. Syaratnya adalah adanya keridhaan dari orang yang melakukan transaksi hiwalah ini. Ya, jadi dia ridha, dia menerima itu, ya, dan memang anjurannya falyatba. Kalau memang orang yang dialihkan kepadanya, ya, pembayaran utang itu memang orang yang bertanggung jawab, ya, tapi tetap harus disertai dengan akad dengan prinsip keridhaan, ridhal muhil. Ini yang pertama. Jadi orang yang mengalihkan dan orang yang menerima pengalihan itu sama-sama ridha. Ya. Tidak boleh tidak diberitahu. Nanti dia bilang, siapa Anda? Jadi si B itu tadi, si B ketika dia mengalihkan penagihan utangnya itu kepada si C, dia juga harus memberikan informasi kepada si A. Bilang nanti ada yang akan datang menagih utang, ya, menagih utang si C ini. Jadi harus ada keridhaan,
dan ada pengetahuan tentang itu. Jangan tiba-tiba langsung datang, nanti orang kaget. Ini siapa? Anda ini siapa? Ya. Ya, jadi harus ada keridhaan. Ya. Kemudian syarat yang kedua bahwa ya kaunul malain al-muhal bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifat. Jadi kadar utangnya, jenis utangnya itu sama. Paham maksudnya ya? Sama. Jadi si A meminjam uang kepada si B si B meminjam uang kepada si A 1 juta. Kemudian si C meminjam uang kepada si B juga 1 juta. Sama-sama 1 juta dan sama-sama mata uang rupiah. Maka ketika dialihkan karena jumlah nominal utangnya sama, jadinya sama, maka si B boleh mengatakan kepada si siapa? C, tagih saja langsung si A. Karena dia juga punya utang sama saya yang nilainya sama. Nah, itu syaratnya, ya. Kalau si B meminjam uang kepada si A 1 juta, kemudian si C meminjam uang kepada si B berapa? 500 atau lebih ya, 1.500.000 ya, 1.500.000. Kemudian si B mengatakan tagih si A. Nah, itu akan menjadi polemik karena utangnya si B kepada si A cuma 1 juta. Atau B berutang kepada si A dalam bentuk rupiah, si C berutang kepada si B dalam bentuk dolar atau dalam bentuk mata uang yang lain. Si B kepada si A utangnya beras, kemudian ini utangnya emas, tidak boleh. Ya. Ya, jadi memang harus sama. Ya, jadi memang pengalihan utang ini memang dibolehkan kalau pada prinsipnya tanggungan utangnya itu sama jenisnya, kadarnya, sifatnya dan semuanya. Ya, sama. Ya. Nah maka ini syarat yang kedua. Kemudian ayyakuna al-muhal bihi dainan mustaqiran fi dhimmatil muhal alaihi. Nah, jadi orang yang dialihkan kepadanya pembayaran utang itu memang betul-betul mempunyai utang yang ada pada dirinya dalam tanggung jawabnya untuk segera dituntaskan pembayarannya kepada orang yang mengalihkan penagihan utang itu. Jadi status utangnya itu bersifat tetap, ya, bersifat jelas tetap, ya, tidak boleh utang yang utang yang tidak pasti, ya. Umpamanya begini, saya kasih contoh, si A kepada si B pernah meminjam uang kepada si A, ya, A 1 juta rupiah, tapi si A pernah bilang kepada si B kayak ada isyaratnya dia ada isyarat tapi isyaratnya juga tidak terlalu jelas, tapi ada isyarat kuat bahwa bukan isyarat kuat, isyarat bahwa enggak apa-apa ji, umpamanya kan, nanti nanti, atau ya nanti kalau ini, ya, jadi kan ada orang biasa begitu, dia sebenarnya mau bersedekah, tapi dia tidak mau juga sedekah sebenarnya, ya setengah-setengah. Ya. Nah, sementara si C ketika meminjam uang kepada si B itu jelas. Nah, ketika si C disuruh untuk meminta kepada si A, ya dia bilang, ya sebenarnya saya tidak mau ji, intinya bahwa memang utangnya itu harus
harus jelas, ya, harus jelas, ya, tidak diikat dengan satu persyaratan tertentu, ya, tidak diikat dengan satu persyaratan tertentu. Maka ini diantara syarat atau 3 persyaratan yang disebutkan oleh para ulama, ya, sehingga akad hiwalah itu jelas. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka akad hiwalah ini memiliki kekuatan tetap. Artinya dalam hal ini si C itu langsung menagih kepada si A, boleh, ya, dibolehkan si C menagih kepada si A. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah sekarang tidak ada lagi, atau sekarang bukan tidak ada lagi, sekarang ini bentuk hiwalahnya ini sudah semakin berkembang, ya. Nah, dari akad ini para ulama kita mengatakan, ya, bahwa transfer yang kita lakukan itu transfer itu pada hakikatnya sedang kita melakukan apa itu? Kalau kita melakukan transfer, iya, transfer itu sebenarnya, ya, kita sedang mengalihkan pembayaran utang itu kepada orang, ya, betul tidak? Kalau kita transfer melalui bank, bukan melalui apa? Kalau sama rekeningnya itu biasanya enggak, ya. Jadi kalau banknya berbeda umpamanya, ya, banknya berbeda, ya, kita punya rekening di bank A, orang yang akan kita transfer itu punya rekening di bank B, otomatis ketika kita mau mengalihkan kepada si itu, maka yang terjadi pada hakikatnya bank dulu yang mengalihkan dananya kepada si B ini, ya. Jadi bank inilah yang kita perintahkan untuk apa? Menagih, ya, membayarkan utang kita kepada si B, ya. Begitu kan? Saya berutang, A berutang kepada si B. Ketika akan ditransfer pakai transfer jasa bank. Nah, bank ini menjadi pihak yang mendapatkan tugas untuk pengalihan pembayaran utang. Jadi si bank inilah yang mengalihkan, memasukkan dananya kepada si B. Nanti si bank akan, ya, ketika kita memberikan itu nanti kalau jumlahnya sedikit sih tidak ada masalah, tapi kalau jumlahnya banyak itu biasanya yang ya, yang biasanya terjadi penundaan, ya, 1 hari 2 hari baru dananya itu diterima. Nah, ini tidak ada masalah sebenarnya, dan tidak ada masalah pada si bank itu untuk apa? Untuk mengambil biaya administrasi, yes. Kan sekarang kalau kita transfer ada biaya administrasinya, kalau antar bank, ya. Kalau antar bank itu ada biaya administrasi, ya, baik besar ataupun kecil, selama dia masuk dalam kategori batas kewajaran, itulah biaya, maka tidak ada masalah. Dan itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang dilarang, karena yang dimaksud di situ adalah biaya administrasi, biaya transfer. Kita memakai jasanya untuk melakukan, ya, transfer itu. Nah, sama juga, ya, kalau sekarang orang melakukan transfer dengan bentuk mata uang yang berbeda, itu juga, ya, ada orang di negara lain ingin mentransfer uang ke Indonesia. Dari negara lain itu kan mata uangnya beda, ya. Di situ ada beberapa akad bahkan. Yang pertama akadnya apa dulu? Tukar menukar uang dulu, tidak langsung, ya, tidak langsung bisa jadi kalau kita transfer uang itu kita dengan mata uang yang berbeda, maka yang terjadi itu adalah pertama yang kita lakukan adalah tukar menukar mata uang. Jadi apa istilahnya,
konversi, ya, dikonversi mata uang asing itu ke mata uang rupiah. Nah, kalau sudah dirupiahkan, barulah nanti akan ditransferkan ke tempat ke ke tempat tujuan. Nah, itu semua masuk dalam kategori hiwalah, ya. Kategori hiwalah. Kalau bahasa Arabnya memang sudah namanya tahwil. Tahwil itu artinya transfer. Ya, jadi kata hiwalah juga. Ya, jadi kata hiwalah namanya tahwil. Kalau bahasa Arabnya transfer itu tahwil. Nah, ini diambil dari prinsip hiwalah. Nah, ini kenapa dibolehkan? Karena memang memudahkan. Karena memang mudah. Dan hari ini hampir bisa dipastikan semua orang, ya, melakukan akad ini. Maka luar biasa agama kita, ya. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan kebolehan bahwa akad utang itu atau pembayaran utang itu bisa dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak yang lain yang memiliki kemampuan untuk pelunasan utang itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akad hiwalah yang merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dan di dalamnya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama kita kepada orang yang melakukan akad pengalihan utang. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan karena tidak terlalu panjang ini akad hiwalah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah wakalah. Ya, ini juga salah satu akad yang paling sering kita lakukan, mewakilkan. Wakalah, ya. Nah, ini masuk juga dalam akad muamalah. Saya cukupkan, masih ada waktu, masih lumayan. Saya persilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Ya. Siapa? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Boleh enggak take over itu? Take over. Jadi ada orang yang cicilannya bermasalah kan? Kan biasa. Dia beli mobil atau beli rumah. Ya, beli mobil. Beli mobil akadnya berapa tahun? Cicilannya 4 tahun. Pada saat sudah jalan 1 tahun atau 2 tahun, macet cicilannya. Akhirnya mobilnya itu ditarik, istilahnya ditarik. Kemudian oleh bank atau oleh pihak leasing itu dijual lagi kepada orang, ya, dengan harga yang mungkin relatif lebih murah, ya, lebih murah. Nah, ini boleh enggak kita membeli barang tarikan ini? Boleh tak kita beli barang tarikan? Itu kan tarikan, ya? Atau yang disita, ya? Itu maksudnya, ya? Begitu, ya? Bukan? Oh, take over. Ah, ya, take over itu maksudnya dialihkan. Jadi saya sudah beli rumah, saya tidak bisa sanggup bayar, kemudian saya jual rumah itu kepada orang, kan? Atau dialihkan. Dia lanjutkan. Tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah, karena mirip juga hiwalah ini sebenarnya. Karena pada hakikatnya kita telah biasanya orang tidak mau, dia sudah beli rumah atau beli mobil, dia mau beli mobil, kemudian biasanya kasusnya yang banyak itu umpamanya dia sudah tidak senang mobil itu atau apa, ya,
atau dia mau pindah ke tempat yang lain, ya, sementara dia sudah terlanjur cicil sekian tahun. Maka akhirnya dia di take over. Macam-macam lah sebabnya. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita ini sudah sepakat dengan pemilik, ya, pemilik apanya nih, pembeli pertamanya, dan kemudian ya leasing ini sebenarnya tidak perlu, ya tidak perlu apa namanya, tidak perlu diberitahu. Yang jelas selama ya kita nyicilnya dan telah menyepakati hal itu. Tapi kalaupun diberitahu juga saya kira lebih baik, ya, sehingga nanti pada saat ini ya pelunasan dan seterusnya itu ada kesepahaman, ya. Nah itu, jadi tidak ada masalah. Yang penting leasingnya ini atau pembiayaannya ini pembiayaan yang syariah, ya. Yang masalah ini kalau ada pembiayaan yang konvensional, kan ada penaltinya, ada dendanya dan seterusnya. Nah itu riba semua itu kalau, ya. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau antum semua setuju take over itu, kan sama saja. Begini, saya beli HP ini dengan cicil, boleh enggak? Boleh ya. Kemudian karena saya tidak butuh lagi, meskipun dalam masa cicilan, saya jual HP ini kepada orang lain, boleh enggak? Boleh tidak? Dijual, mau di cash atau dicicil terserah. Boleh tidak? Kita jual lagi. Ini kan sudah milik saya, meskipun masih dicicil. Karena sudah milik saya, boleh enggak saya jual? Boleh saya jual, selama tanggung jawab saya kepada penjual pertama itu tidak boleh lepas. Itu saja, ya. Jadi tidak ada masalah. Nah ketika saya jual, saya sepakat lagi dengan ini, tidak ada masalah, nah, ya, tidak ada masalah. Nah itulah saya katakan zolimnya si leasing itu, kalau dia menarik mobil itu dengan cara paksa, itu zolimnya luar biasa di situ. Itu mobil, itu motor milik siapa? Milik yang mencicil, bukan miliknya pembiayaan itu. Dia sudah berpindah ke pemilikan. Iya, dia punya utang jelas, tapi barang itu sudah menjadi milik siapa? Harusnya kalau mau ikut syariat Islam, harusnya diberikan kesempatan orang yang mencicil itu untuk menjual barangnya, atau bagaimana caranya supaya dia bisa lunasi barang itu sebenarnya. Jangan mobilnya ditarik, dan ketika sudah dibeli sama orang, si pembeli pertama itu tidak dapat apa-apa, padahal dia sudah 2 tahun mencicil. Bayangkan itu zolimnya di situ. Zolim enggak itu? Ya, tapi leasing bilang dia juga tidak tahu, Ustaz, kita juga ini dizolimi. Iya, tapi Anda zolim. Orang bayangkan kalau 4 tahun, sudah 2 tahun dia cicil, setengah perjalanan, tiba-tiba tidak sanggup lanjutkan. Harusnya kalau dalam syariat Islam diberikan kesempatan. Satu, kasih kesempatan dulu ya, bisa tidak dia lunasi. Kalaupun ternyata tidak bisa dilunasi, dibantu untuk dijualkan. Kalau sudah laku, tinggal sisa utangnya saja yang dibayar. Kalau ternyata masih ada sisanya, berikan kepada itu, kalau kita mau yang Islami seperti itu, ya. Yang ada begitu tidak? Begitu tidak yang ada? Nah, tidak. Yang ada sekarang itu diambil paksa, ya. Ya, bahkan ini mohon maaf, ada tindakan yang kurang tepat sebenarnya. Di Pilox itu rumahnya. Ini rumah di bawah pengawasan dan sitaan bank. Kasihan juga, malu juga ya kalau ada rumah kita kemudian. Iya, memang tidak benar tindakan si pembeli tidak mencicil, itu tindakan yang tidak benar, ya. Tapi juga harus diperhatikan bahwa dia harus dilihat. Kalau sejak bulan pertama memang dia tidak lunasi cicilannya, nah itu memang niatnya sudah salah,
ya, itu sudah salah. Nah, orang yang seperti itu yang harus diberikan, ya. Makanya sebenarnya para jamaah sekalian, kalau ada sekarang ini kayaknya kalau orang mau berutang itu dipermudah ya, betul nggak? Kalau orang mau berutang itu dipermudah sekarang, padahal itu sebenarnya konsep yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Ya. Jadi dibuatkan cara supaya orang mau berutang. Bahkan ya ini mohon maaf, saya pernah beli motor, cari yang mau dibeli cash susah dapatnya. Padahal saya punya uang, saya mau beli cash, dia tidak mau. Bayangkan bagaimana bobroknya sistem perekonomian kita. Kita mau beli cash, tidak mau. Dia bilang kesana mi. Lama juga carinya, alhamdulillah dapat juga. Tapi yang menjadi mengherankan, kenapa tidak mau dibeli? Yes. Ada apa di situ? Iya. Aneh kan? Ada orang yang mau dibeli cash, justru disuruh berutang lagi. Iya. Padahal saya, untuk apa saya berutang? Saya mampu bayar. Sekarang kan modelnya seperti itu. Apa-apa ditawarkan, bahkan mohon maaf, dengan DP 0. Itu lebih bahaya lagi tuh. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang sebenarnya, ini mohon maaf, sebenarnya secara finansial belum mampu memiliki barang itu, ya. Tapi karena iming-iming DP 0, akhirnya dia merasa mampu. Ternyata sudah dicoba berjalan, akhirnya, nah itu perangkap sebenarnya. Jadi siapa yang diuntungkan di situ? Siapa yang diuntungkan? Biayaan. Makanya banyak leasing yang kaya raya karena dia memanfaatkan kelemahan orang dari sisi itu. Nah, ini sebenarnya tidak mendidik, ya, tidak mendidik, dan ini berbahaya untuk sistem kita. Ya. Iya, itu juga susahnya. Semangat untuk memberikan pinjaman itu susah. Kenapa? Kenapa susah? Ini persoalan menggurita, ya, bukan persoalan satu pihak sebenarnya. Karena komitmen juga orang yang melunasi utang juga semakin lemah. Ini mohon maaf, kenapa pinjol sekarang ada pinjol ya, pinjaman online. Kenapa marak? Karena dia permudah berikan pinjaman. Tidak seperti kita. Padahal kita mampu kasih pinjaman orang. Ya, kita bilang ya datang besok. Besok kita pikir lagi. Padahal sebenarnya perangkat syariat kita ini sudah lumayan bukan lumayan lagi, sudah sangat lengkap. Ya. Kalau Anda tidak percaya sama orang itu, ada perangkatnya apa? Minta barang jaminan. Kan ada gadai. Ya, minta jaminan. Kalau tidak ada jaminan, minta apa? Kafil. Nanti kita belajar akad kafalah. Minta orang untuk menjaminkan utangnya. Kan bisa juga seperti itu. Nah, jadi banyak cara sebenarnya. Banyak cara sebenarnya untuk supaya kita ini merasa bahwa uang yang kita pinjamkan itu aman. Itu satu sisi ya. Dari sisi orang yang meminjamkan. Nah, dari sisi yang lain juga, orang yang meminjam ini juga mentalitasnya juga perlu ditarbiyah, ya. Kalau Anda sudah meminjam, ingat bahwa harus segera jangan tidak ditagi-tagi, merasa nyaman. Dan sebagian mohon maaf seakan-akan lupa. Itu ada, kan banyak juga kasus begitu. Maka dengan sebab itulah banyak orang merasa berat kalau mau meminjamkan uang. Akhirnya karena sudah bertumpuk masalah ini, muncullah pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu. Pinjol itu tidak perlu apa? Tidak ada jaminan.
Yang penting punya, ah, betul-betul langsung di transfer. Iya, tapi ingat setelah itu akan iya melakukan ya. Jadi permasalahannya kompleks. Kenapa ya banyak masa pinjaman ini? Wallahu a'lam. Ya. Siapa tadi? Ya. Iya, kalau dia tahu itu barang tarikan sebaiknya jangan dia beli. Kalau dia tahu itu barang tarikan. Kecuali kalau dia bisa pastikan dari hasil pembeliannya itu ada yang diberikan kepada si pemilik barang. Kalau cuma sekedar disita, jangan. Ya. Nanti ketemu sama pembeli barang, yang pertama dia bilang, ih mobilku ji dulu ini. Kan tidak enak itu. Ya. Ya. Kalau tahu ya, kalau tahu. Ya. Kalau kita tahu. Tapi kalau barang tarikannya seperti kasus yang pertama tadi, ya kasus yang saya sebutkan, memang orang yang membeli barang itu niatnya tidak membayar cicilannya, itu lain lagi masalahnya. Itu memang ya, itu memang orang sengaja. Karena sekarang ya itulah gara-gara katakanlah DP-nya 0, ada orang yang ingin punya motor baru dan dibilang punya motor baru. Iya. Supaya untuk tampil aja gaya gitu kan. Setelah itu dia enggak peduli. Ya, setelah mau ditarik ambil tarik saja. Yang penting dia sudah pakai motor baru. Ada lagi yang lebih parah. Yang saya tahu ada lagi yang lebih parah. Sebelum ditarik dia ganti semua spare part-nya itu dengan yang KW yang ini. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi dia sudah zolimi orang, dia curi lagi. Nah, itu enggak boleh itu. Ya. Nah. Ya, masih ada? Enggak apa-apa. Kurban ya. Daging kurban si pekurban tahu itu. Tahu. Dan dia tahu. Iya. Oh, dia juga tidak makan. Boleh tidak para jamaah sekalian? Boleh tidak daging kurban itu dikasih ke panitia, kemudian panitia masak, kemudian dimakan rame-rame? Boleh tidak? Bahkan kalau dikasih semua daging kurbannya dan dimakan oleh panitia semuanya boleh juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pembagian hewan kurban itu harus dibagi 3, itu tidak wajib itu. Ya. Bahkan kalau si pekurban dia mau makan semua daging kurbannya, tidak ada yang dia sedekahkan, tidak ada yang dia hadiahkan, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kan kelewatan, dia suruh di masjid apa? Jadi panitia, pada saat ada dagingnya nah minta ke semua. Nah, itu kelewatan itu. Jadi ya, tapi kalaupun ada orang berkurban kemudian daging kurbannya sama sekali dia tidak kasih, tidak bagi kepada fakir miskin dan tidak kasih, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama juga kalau dia mau sedekahkan semua, jadi tidak ada masalah. Jadi nanti kalau kemudian dimasak oleh panitia kurban, itu kan sebagai hadiah atau sebagai pemberian kepada panitia. Maka kalau dia sudah milik panitia, terserah panitia mau apakan. Ya. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah. Ya. Silakan. Yang salah itu kalau saya tidak diundang makan, nah itu salah. Tapi hari kedua atau hari ketiga. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Kalau mau yang aman ikut yang paling lambat, ya. Itu kita insya Allah yakin betul bahwa kurban kita sesuai dengan waktunya. Ya. Yang hari pertama itu, ya meskipun tapi kayaknya masih kurang
belum 100%. Maka ada kaidah dalam agama kita mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu kaidah dalam syariat kita. Ya, jadi kalau ada yang dua pilihan, yang satu masih agak ragu-ragu, yang satu pasti pilih yang pasti. Itu yang tidak meragukan, ya. Jadi seperti itu. Yang masalah kasihan ini terjadi di sebagian masjid, ya. Yang masalah itu orang berserikat 1 ekor sapi 7 orang. Sebagian hari pertama, sebagian lebarannya hari kedua. Yang hari pertama ini ngotot disembeli itu yang masalah. Nah, makanya toleransinya itu sebenarnya harusnya nanti di orang yang beriktikat yang paling belakang. Karena kalau sudah hari kedua kan tidak ada masalah bagi si yang pertama, sah juga. Yang masalah itu kalau dikedepankan, sementara kita ini tidak meyakini itu hari kurban. Ini masih puasa Arafah kita. Masa berkurban di hari Arafah? Iya. Nah, itu juga masalah kan? Iya. Wallahu alam. Iya. Ya. Ya. Tapi kita sudah niat. Ya. 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 Yang paling bagus kita katakan kepadanya, saya sudah ikhlaskan. Ya. Saya sudah ikhlaskan. Tapi kalau masih malu-malu bilang itu, terima saja. Berarti belum ikhlas. Ya, tidak apa-apa kalau dia tidak mau tersinggung. Ya kan biasa juga kalau diikhlaskan ada orang yang merasa tersinggung. Napandengin tengah ini, ya kan? Terima saja. Kemudian karena memang kita niatnya sudah ikhlas, uangnya itu jangan kita pakai, langsung sedekahkan. Ya, ya. Atas niat siapa? Atas niat tidak. Atau kan kita memang sudah niat sedekahkan, ya. Jadi sedekah itu jadi milik kita kan jadinya. Ya. Ketika kita bersedekah kan itu sebenarnya uang kita kan, yang kita pinjamkan. Ketika dia kembalikan, ternyata kita sudah ikhlaskan sebenarnya. Tapi karena dia kembalikan ya, dan kita berat memberitahukan kepada dia, maka tidak apa-apa terima, kemudian kita sedekahkan. Tapi jangan dimakan sama sekali. Kapan dimakan berarti belum ikhlas itu. Iya. Iya. Cukup ini. Iya, silakan. Kenapa multi level? Multi level. Ya, kesimpulannya saja ini panjang ya. Multi level itu ada beberapa macam. Ada multi level tanpa barang. Ya. Cuma yang cari anggota kemudian bayar sejumlah uang. Ini tidak ada keraguan, para ulama mengatakan itu adalah money game, judi. Maka itu haram. Dulu ada multi level seperti itu. Jadi kita disuruh bayar, kemudian suruh cari orang di bawah kita, tidak ada barang, cuma bayar saja untuk keanggotaan dan seterusnya. Nah, ini jelas itu adalah penipuan dan ini money game. Ya. Sama juga dengan kasusnya dulu itu? Travel yang terkenal dulu itu? Ya. Itu kan harga umrahnya luar biasa murah ya. Ya. Orang sudah bilang, orang yang sudah berbisnis itu sudah paham betul ini tidak masuk akal. Dan terlihat betul kan?
Semua orang yang sudah tahu bahwa harga travel seperti itu tidak wajar, ya. Itu sebenarnya money game itu. Akhirnya yang dikorbankan siapa? Pasti yang di belakang. Karena yang dipakai ini yang awal-awal, makanya orang bilang, "Ih, murah sekali dan bisa berangkat." Iya memang. Tapi Anda pakai itu uangnya orangnya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Yang di belakang. Sampai sekarang kan masih banyak sekali itu. Nah, itu mirip-mirip itu dengan multi level yang model seperti itu. Kemudian yang kedua, ada multi level, ada barangnya, ada yang dia perjualbelikan, tapi cuma sekedar formalitas. Sabun kecil atau apa ya, harganya jutaan. Atau barang kecil harganya tidak masuk akal. Ya. Maka ini juga hampir mirip. Dia hanya menghilangkan unsur money game-nya itu dengan menjadikan itu sebagai barang formalitas. Nah, ada juga multi level yang harga barangnya memang masuk dalam kategori wajar, meskipun relatif agak mahal, ya. Tapi wajar. Nah, ini wallahu alam, kalau yang seperti ini ya saya kira ada beberapa pendapat di antara bolehkan. Ya. Memang wajar, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Kan sistem penjualan di dunia ini ada dua, ya. Ada namanya direct, penjualan langsung, ada penjualan tidak langsung. Yang multi level ini penjualan yang langsung, dia menganut penjualan langsung. Penjualan tidak langsung itu yang sekarang ini banyak. Jadi sistem distributor. Kalau multi level itu dia tidak menganut sistem distributor itu, ya. Dia langsung kepada pembeli. Nah, itu bedanya. Jadi secara konsep bisa-bisa saja, tapi nanti dilihat apa sih sebenarnya ininya. Nah, kalau yang model pertama dan yang kedua itu tadi, itu haram memang, money game, hanya mempermainkan uang orang. Tapi kalau ada barangnya dan barangnya memang betul-betul berkualitas, itu tidak ada masalah. Atau setidak-tidaknya para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan saling menyalahkan. Ya. Allahu a'lam. Itu juga, ya. Kalau sudah sampai seperti itu, maka ada unsur memakan sesuatu yang bukan bagian daripada usaha kita, ya. Yang enak biasanya yang dia sudah ini dibawa yang setengah mati. Itu juga sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi tinggal dilihat, tidak bisa membicarakan multi level itu ya bisa dihukumi secara general. Harus dilihat dulu bagaimana konsepnya multi level itu, ya. Nah, barakallahu fikum, cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.